Oke, perkenalkan nama saya Gary Falo dari kelas TI 224 dengan NIM 312210 378. Di sini saya akan menganalisis sebuah proyek dengan tema harga pangan 2022 hingga 2025. Sebelum masuk ke next slide-nya, di sini saya mengambil data dari sebuah website, yaitu website PIHPS, yaitu Pusat Informasi Harga Pangan Strategi Nasional. Nah, di sini contoh datasetnya saya. Ada beras kualitas bawah. Ya, bisa dilihat dari layar aja. Selanjutnya masuk ke latar belakang. Harga komoditas seperti beras sering mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti musim panen, distribusi, dan permintaan pasar. Memahami pola perusahaan harga ini sangat penting agar masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat. Data harga komoditas yang tercatat secara berkala dapat membantu mengidentifikasi tren dan memberikan informasi penting untuk mengelola kebutuhan dan stabilitas ekonomi. Selanjutnya ada tujuan proyek. Tujuan proyek ini, pertama, melacak perubahan harga. Maksudnya adalah memberikan informasi tentang perubahan harga komoditas secara teratur. Yang kedua ada menganalisis tren. Artinya adalah membantu memahami pola kenaikan atau penurunan harga dari waktu ke waktu. Yang ketiga ada mendukung pengambilan keputusan. Artinya memberikan dasar data untuk kebijakan ekonomi, perencanaan stok, atau pengelolaan anggaran. Selanjutnya adalah meningkatkan transparansi informasi. Artinya mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi harga yang relevan. Big data di pemerintah. Pemanfaatan data pemerintah. Data pemerintah seperti data kependudukan, harga pangan, dan data transportasi merupakan sumber informasi yang sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan. Misalnya data harga pangan dapat membantu pemerintah memahami fluktuasi harga dan mengambil langkah untuk menstabilkannya. Data kependudukan membantu dalam perencanaan infrastruktur dan layanan publik yang sesuai dengan jumlah dan karakteristik penduduk. Dukungan pengambilan keputusan. Data yang dikumpulkan dan dianalisis dapat menjadi dasar untuk kebijakan publik. Contohnya jika data menunjukkan bahwa harga beras meningkat secara signifikan, pemerintah dapat merumuskan kebijakan untuk meningkatkan pasokan beras, seperti memberikan subsidi kepada petani atau memfasilitasi impor. Selanjutnya ada analisis jaring sosial. Identifikasi pola interaksi. Dalam konteks harga pangan, analisis jaring sosial dapat digunakan untuk memahami bagaimana interaksi antara berbagai aktor, petani, distributor, dan konsumen mempengaruhi harga. Misalnya hubungan antara petani dan distributor dapat diukur untuk melihat seberapa efisien pasokan pangan. Penentuan aktor penting. Dengan menganalisis data jaring sosial, pemerintah dapat mengidentifikasi aktor kunci yang dapat mempengaruhi pasar pangan. Ini memungkinkan pemerintah untuk merancang strategi atau solusi yang efektif, seperti menjalin kemitraan dengan distributor besar untuk meningkatkan distribusi pangan. Selanjutnya ada regenerasi linear. Penggunaan model prediktif. Regresi linear dapat digunakan memprediksi tren harga pangan di masa depan berdasarkan data historis. Misalnya, jika kita memiliki data harga beras selama beberapa tahun terakhir, kita dapat memproyeksikan harga beras di tahun mendatang dengan model regresi linear. Regresi linear adalah metode statik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel independen, misalnya waktu dan jumlah pasokan, dan variabel dependen atau harga pangan. Dalam proyek regresi linear dapat diterapkan untuk memahami seberapa besar pengaruh suatu faktor, seperti inflasi terhadap harga pangan. Selanjutnya di sini ada peta interaktif. Peta interaktif itu peta ini menunjukkan distribusi harga berbagai lokasi geografis dan wilayah, di mana saja lokasi produsen atau konsumen yang terkait dengan data harga di lokasi tertentu. Dengan memuatkan latitude dan longitude dari dataset, kita bisa melihat harga yang ditampilkan sebagai informasi pop-up pada setiap marker. Di sini ada contoh peta interaktif. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman. Ini adalah data peta interaktif dataset dari harga pangan 2022 hingga 2025. Untuk fullnya seperti ini. Selanjutnya ada regresi linear. Grafik ini memprediksi harga di masa depan berdasarkan data historis harga pada dataset. Hal ini berguna untuk melihat tren harga. Maksudnya adalah apakah harga cenderung naik atau turun seiring waktu. Prediksi artinya adalah membantu memproyeksikan harga di masa depan, misalnya untuk perencanaan ekonomi atau perdagangan. Di sini ada contoh regresi linear. Bisa dilihat
di layar. Di sini ada contoh, di sini ada contoh regresi linear. Untuk yang biru itu data asli, yang merah itu regresi linear. Bisa dilihat harganya, yang biru itu ada yang di bawah 20.000, ada juga yang di atas 8.000, dan yang paling tinggi adalah di 9.000, mungkin di tengah-tengah yaitu 9.000. Selanjutnya ada diagram jaringan. Diagram jaringan ini menggambarkan hubungan antara produsen dan konsumen. Hal ini berguna untuk menganalisis jaring sosial. Maksudnya adalah melihat pola distribusi atau interaksi antara wilayah, produsen, dan konsumen. Selanjutnya ada identifikasi hubungan utama. Artinya adalah menemukan wilayah yang memiliki banyak koneksi, baik sebagai pengirim maupun penerima. Nah, cara kerja diagram jaringan di sini adalah kolom produsen digunakan sebagai node sumber, kolom konsumen digunakan sebagai node tujuan. Hubungan antara produsen dan konsumen dipresentasikan sebagai panel dalam graf berdarah. Di sini adalah contoh diagram jaringan. Bisa dilihat di sini ada nama kota. Ya, ada Semarang, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Di sini ada visual data juga, rata-rata harga pangan seperti beras, daging ayam, daging sapi, telur ayam, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, gula pasir. Di sini juga ada harganya, semisal ada beras. Di sini harga beras itu 13.000, daging ayam 50.000, harga daging sapi itu ada paling tinggi ya harganya karena mahal juga 162.000. Nanti ada telur ayam harganya 28.000, bawang merah di sini datasetnya ada 71.000, bawang putih 37.000, cabai merah di 108.000, cabai rawit di 109.000, dan minyak goreng 25.000, dan gula pasir 13.000. Selanjutnya ada rata-rata harga pangan. Nah, di sini harga pangan 2025. Beras itu di 2015 di 15.000. Daging ayam itu 53.000. Daging sapi menepati di harga 180.000 untuk rata-ratanya. Telur ayam ada di 32.000 rata-ratanya. Cabai merah rata-ratanya di 145.000 harganya. Cabai rawit 135.000, gula pasir 15.000, dan tahu 13.000. Untuk kesimpulan dan manfaat, yang satu adalah memahami harga pangan. Maksudnya adalah proyek ini membantu pemerintah dan masyarakat memahami bagaimana inflasi mempengaruhi harga pangan. Dengan data yang jelas, pemerintah dapat melihat faktor-faktor yang menyebabkan harga naik. 2. Pengambilan keputusan yang tepat. Data yang diperoleh dari analisis ini membantu pemerintah membuat keputusan yang lebih baik terkait kebijakan pangan sehingga dapat merespon perubahan harga dengan cepat. Yang ketiga, perencanaan kebijakan yang lebih baik. Dengan proyeksi harga pangan, pemerintah bisa merencanakan kebijakan seperti subsidi atau kontrol harga. Ini penting untuk menjaga agar harga pangan tetap terjangkau bagi masyarakat. Yang keempat, dukungan untuk petani. Maksudnya adalah proyek ini juga bisa membantu petani dapat memberikan informasi tentang cara mengatasi tekanan inflasi dan meningkatkan hasil pertanian mereka. Untuk pengembangan lebih lanjutnya, di sini ada integrasi data. Maksudnya adalah menggabungkan dataset ini dengan data lain seperti cuaca atau hasil panen untuk analisis yang lebih komprehensif. Yang kedua ada automasi. Maksudnya adalah membangun sistem otomatis untuk pemantauan dan pelaporan harga. Yang ketiga ada model prediksi AI atau ML, mengembangkan model machine learning untuk memprediksi fluktuasi harga dengan lebih akurat. Yang keempat, visualisasi interaktif. Maksudnya adalah membuat dashboard yang menampilkan harga secara interaktif untuk pengguna umum. Jika ada kata yang kurang jelas dan berlibat-libat, sekian dan terima kasih.